Selamat datang ayah bunda dari seluruh penjuru Nusantara di Soft and Care. Hari ini kita akan membahas topik pertama kita yaitu anak bayi jangan digendong-gendong, nanti bau tangan. Mitos atau fakta? Yuk kita simak. Ayah bunda, kita akan membahas ini dari dua teori besar ataupun dua pendekatan besar dan beberapa hasil riset. Yang pertama adalah teori belajar. Jadi, teori belajar berasal dari kata behavior yang artinya tingkah laku. Semakin seseorang diberikan penguat dalam belajar, ia akan semakin menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. Contoh, digendong terus. Jadinya anak akan belajar. Digendong artinya sayang. Tidak digendong, tidak sayang. Digendong artinya senang. Tidak gendong artinya sedih. Nah, ketika anak sudah mulai belajar hal tersebut, kita harus siap-siap nih energi kita untuk menggendong si buah hati secara terus-menerus. Bila tidak, dia akan merasa sangat sedih. Itu kata si behavior. Yang kedua adalah teori kelekatan. Teori ini menekankan bahwa kelekatan yang aman antara pengasuh dan si bayi itu sangat penting sekali. Anak yang memiliki kelekatan yang baik dengan orang tuanya akan memiliki pandangan yang positif terhadap orang lain serta memandang diri sendiri dengan lebih bahagia. Ini juga membuat si dia lebih percaya diri untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Terus apa hubungannya? Leona 2010 menyatakan bahwa rupanya sentuhan memiliki hubungan dan memiliki peran yang penting dalam membentuk kelekatan positif atau kelekatan yang aman. Loh, kok bisa? Nah, bila dipandang melalui pendekatan biologis dari sensori, dari seluruh sensori kita, sentuhan berkembang dengan sangat baik, bahkan dikala si bayi baru lahir di dunia ini. Sensori lainnya seperti mata, keseimbangan, itu belum berkembang dengan sangat sempurna. Dan butuh waktu yang lebih agar terbentuk dengan sempurna. Selain itu, sensori sentuhan memiliki porsi yang sangat besar di dalam tubuh kita. Coba bayangkan dan lihat saja, kulit dibandingkan dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan pendengaran, mana yang paling besar? So, pasti si kulit kan ya? Bayangkan si kulit itu dari atas ujung rambut kita sampai ke bawah kaki kita, itu ada. Oleh karena itu, bayi khususnya yang baru lahir mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sentuhan dan dari sanalah ia merasakan perasaan aman. Nah, ibarat bayangkan nih ayah bunda baru pertama kali ke Jepang dan tidak bisa bahasa Jepang. Dan ayah bunda ke sana sendirian. Kita tahu kalau orang Jepang itu tidak fasih berbahasa Inggris. Mereka sangat mencintai bahasa mereka. Di sana kita akan merasa sendiri. Apa yang kita rasakan? So, pasti cemas kan ya? Sama seperti bayi yang baru lahir di dunia ini, di mana penglihatan mereka belum begitu jelas, dan baru keluar dari rahim sang ibu, mereka merasa aneh dengan lingkungan di sekitar mereka. Situasinya, suhunya, semuanya berbeda. Nah, di sana si bayi pasti akan merasa tidak nyaman. Ia akan merasa aman saat digendong apalagi oleh ibunya, karena badan dan bau ibu itu sangat familiar baginya. Ia juga merasakan afek positif ataupun emosi positif, yaitu cinta dari orang tuanya saat digendong. Itu membuat ia merasa lebih aman. Oleh karena itu, gendongan penting untuk membentuk rasa aman pada si bayi,
khususnya pada bayi newborn ataupun bayi yang baru lahir di dunia ini. Nah, apakah hanya gendongan yang membuat si bayi merasa aman? Tidak juga. Saat dia merasa lapar dan kita merespon dengan cepat dan tepat pada setiap tangisannya, dia akan merasa aman. Saat ia sudah tidak nyaman dengan si pampersnya, kita merespon dengan cepat dan tepat pada tangisannya, itu juga akan membuat dia merasa aman. Sama seperti kalau kita di Jepang. Walaupun kita tidak bisa berbahasa Jepang dan tidak bisa berkomunikasi dengan sangat baik dan merasa sendirian, setidaknya dengan gestur yang ada dan bahasa yang sangat terbatas, kita dapat memberi makanan yang sesuai, kita akan merasa tenang dan aman. Dengan gestur, kita dapat menyewa tempat tinggal yang cocok dan bahasa yang seadanya, kita juga akan merasakan tenang dan aman. Dengan gestur yang terbatas dan bahasa seadanya, kita bisa merasakan mereka sangat perhatian. Kita juga akan merasa aman. Dengan gestur dan bahasa yang terbatas, kita dapat menemukan transportasi yang sesuai. Juga kita akan merasa aman. Nah, apalagi sih manfaat dari sentuhan? Ada 5 manfaat dari sentuhan. Yang pertama adalah mengurangi agresivitas dan meningkatkan kemampuan anak dalam meregulasi atau mengontrol emosi. Anak yang kurang mendapatkan sentuhan rupanya lebih agresif daripada anak yang tidak mendapatkan sentuhan. Yang kedua adalah meningkatkan perkembangan otak. Sentuhan merupakan sensori yang penting untuk belajar. Informasi yang didapat dari sentuhan yang beragam disimpan di dalam memori dan menjadi tahapan belajar awal bagi sang buah hati. Sentuhan juga dapat mempertahankan kesadaran anak pada lingkungan dengan lebih baik dan menstimulasi perasaan tenang sehingga si buah hati dapat mengobservasi lingkungan dan belajar darinya dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun tubuh anak. Jadi, si bayi yang dipisah dari ibunya selama 2 hari itu mengalami penurunan sistem imun. Dan sistem imunnya kembali seperti semula setelah 11 hari bersama dengan ibunya. Itu kata si research. Yang keempat, pada hewan mamalia, bayi yang baru lahir biasanya dijilat oleh ibunya. Karena itu merangsang sistem pencernaan dan sistem pernafasan sang bayi. Bayi yang tidak mendapatkan hal itu cenderung mengalami sudden death atau kita sebut kematian tiba-tiba yang disebabkan oleh permasalahan pencernaan ataupun pernafasan. Pada bayi manusia yang tidak mendapatkan cinta ataupun sentuhan namun mendapatkan makanan yang cukup dan pakaian yang sesuai juga tempat tinggal sesuai juga cenderung mengalami hal yang sama. Nah, yang kelima, ini untuk ibu nih. Ibu yang menggendong anak pasca melahirkan itu justru mengalami pemulihan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan ibu yang tidak menggendong anak bayinya. Nah, rupanya sentuhan itu bukan hanya bermanfaat bagi si bayi, tapi bahkan sampai kita dewasa pun sentuhan itu memberikan manfaat yang sangat positif. Sentuhan rupanya dapat mengurangi tingkat tekanan darah, kecemasan dan stres kerja. Ia juga meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam menyelesaikan soal matematika pada orang dewasa. Kalau kita ngomong sentuhan pada ibu yang depresi itu bagaimana? Herrera pada tahun 2004 menyatakan bahwa sentuhan pada ibu yang tidak depresi itu cenderung lebih menunjukkan perhatian, kualitas sentuhan yang lebih baik dan afek ataupun emosi yang jauh lebih positif dibandingkan dengan ibu yang depresi. Ibu yang mengalami depresi umumnya menyentuh anak mereka dengan diikuti perasaan negatif dan ucapan mereka kurang disesuaikan. Kondisi ini mencegah si ibu untuk merespon dengan cepat dan akurat
terhadap kondisi si anak dan perkembangan si anak. Jadi, ibu-ibu yang terus gendong anaknya dan tidak ada me time itu juga kurang positif ya. Harus seimbang. Hal yang penting bagi perkembangan anak bukan hanya sentuhan, tapi juga perkembangan lainnya. Salah satunya adalah perkembangan motorik, atau yang kita sebut sebagai perkembangan gerak pada anak. Anak yang digendong terus dan jarang bergerak, motoriknya tidak berkembang dengan sangat baik. Ini juga tidak baik loh ayah bunda, harus seimbang ya. Jadi kesimpulannya itu mitos atau fakta? Ya, itu mitos. Justru sentuhan itu baik untuk si buah hati, hanya saja porsinya harus disesuaikan. Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan oleh ayah bunda dalam menentukan porsi yang sesuai. Yang pertama adalah perkembangan motorik sang buah hati berdasarkan usianya perlu distimulasi dengan optimal. Jadi kalau masanya dia berguling ayah bunda boleh minta nih dia putar guling dulu baru digendong. Kita dengan bantuan pastinya. Nah, ini bisa dilakukan secara berulang atau habis dia putar baru dapat mainan. Yang kedua adalah emosi dan me time dari ayah bunda itu juga harus diperhatikan. Dengan adanya me time, kita dapat membentuk emosi yang jauh lebih positif dari diri kita sendiri. Saya yakin dengan memperhatikan keseluruhan hal tersebut, ayah bunda dapat menentukan sendiri porsi yang paling sesuai untuk ayah bunda. Sama seperti makan nasi nih, pasti kita sendiri yang paling tahu porsi makanan kita mana yang paling sesuai dibandingkan dengan siapapun. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga ayah bunda mendapatkan informasi yang sesuai. Nah, bila ada pertanyaan, komentar, ataupun saran mengenai topik ini ataupun topik selanjutnya maunya apa nih, gitu, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari sesi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi, bye bye.